Hai, ini podcast Suara Lingkungan, edisi kelima dari HMTL ITENAS Bandung. Aku Ratih, yang bakal nemenin kamu dimanapun kamu berada buat ngobrol bareng tentang lingkungan. Oh iya, buat kamu yang belum dengerin podcast Suara Lingkungan edisi sebelumnya, jangan lupa ya, dengerin dan bisa didengar lewat platform Spotify atau YouTube HMTL. Obrolan kali ini bakalan ringan tapi seru, tentang less waste lifestyle barengan sama Kak Fatur dari Toko Organis. Last night I lost all my patience. You were messed up, I was wasted. Midsummer madness, I can't take it no more. No more. Leave the rules. Leave the rules. Oke, kita bakal ngobrol bareng sama salah satu tim dari Toko Organis YPBB, yaitu Kang Fatur. Kasih tepuk tangan dulu dong, kameramen juga. Oke. Ini adalah Kang Fatur dari YPBB ya, bener gak? YPBB, organisasinya YPBB. Oke, udah di-repeat berkali-kali sih sebenarnya organisasi YPBB terus. Oke, sebelumnya kita langsung ngobrol aja atau mau ada babi bu dulu nih? Bebas, ayo. Kalau langsung ngobrol ayo. Kita kenalan dulu, ini Kang Fatur dan juga dari jurusan apa Kak? Sebelum backgroundnya? Aku di bisnis manajemen sih. Di bisnis Di manajemen? manajemennya. Oke, di manajemennya. Kalau misalkan udah gabungan sama tim Organis dari Sekitar 2020, baru-baru aja. Oke, baru-baru pas lagi pandemi. Pas belum pandemi, tidak berapa bulan gitu kali ya. Terus itu udah selesai. Oke, kalau gitu kayaknya aku mau nanya sih, penasaran Toko Organis YPBB ini apa, dan itu tuh maksudnya tokonya jualnya apa aja, kayak gitu sih Kak. Singkat cerita aja ya soal Toko Organis sekarang, kalau misalnya diceritain rada panjang nih. Tapi Toko Organis sebenarnya awal berdirinya itu karena ada satu dorongan untuk meneliti ya dari YPBB. Jadi teman-teman berkaitan soal, kalau di YPBB kan berkaitan soal sampah gitu ya. Terus habis itu kenapa sih ditelisik demi telisik soal sampah ini sama teman-teman, ternyata banyak kontribusi sampah itu banyak dari istilahnya jalur distribusi, jalur produksi, konsumsi gitu ya. Oke. Nah, di situ tumpukan sampah kontribusinya dari situ, dan kayaknya kita harus intervensi dari bagian itu. Dengan cara kita terlibat langsung dalam prosesnya gitu. Nah, di situ Toko Organis satu eksperimen dari YPBB sendiri untuk istilahnya mencekal gitu ya dalam konteks distribusinya gitu. Nah, di bagian itu bagaimana kita caranya bisa kalau orang-orang menggunakan, ya udah yang penting produknya terdeliver, lalu dengan konsekuensi lingkungan yang tidak mereka pikirkan, dalam arti aku bisa bilang ini sih secara langsung seperti itu. Dan Toko Organis merasa bahwa cost ekologi yang ada dari situ itu kayak penting untuk kita perhatikan gitu ya. Nah, di situ ya udah kenapa enggak semua hal-hal yang berkaitan soal bisnis as usual juga kita harus dobrak gitu sebenarnya. Gitu sih sebenarnya. Nah, di situ temuan-temuannya banyak ya, perusahaan-perusahaan besar yang punya kapital tinggi ya. Nah, itu tuh kayak mereka yang nggak mikirin itu, kita cek ulang kenapa kok seperti itu. Karena di YPB sendiri mikirnya kayak masalahnya bukan kalau udah ada sampah gitu ya, ada residu di setiap rantai produksinya. Nah, itu tuh
bukan kita recycle doang gitu, kita bukan antisipasi bagaimana caranya justru sebelum terjadinya adanya sampah itu kita udah antisipasi dari awal, pencegahan lah kurang lebih gitu. Pencegahan. Kalau misalnya dilihat-lihat berarti tokonya tuh ngejualnya apa aja Kak? Kalau tokonya sendiri sebenarnya apa ya? Aku sih lebih concern mereka secara physically material gitu. Nah itu tuh toko organis jualannya daily care gitu ya. Terus alat penunjang gaya hidup organis gitu ya, sama teknologi organis. Teknologi organis itu dalam arti apa ya? Alat-alat yang memang ada karena memang teman-teman riset sendiri untuk diaktualisasi di kehidupan sehari-hari. Jadi kayak misal bantalan sekam, takakura dan segala macam gitu. Nah, tapi sebenarnya saat aku masuk ke toko organis, point of view aku sendiri ngelihat produk si toko organis adalah pada modelnya sendiri. Model toko organis itu sebenarnya bisa direplikasi, bisa dimodifikasi sama teman-teman yang memang istilahnya mulai ingin membuat seperti toko organis. Saya kebayang kayak banyak jenis-jenis semacam toko organis yang ada di mana-mana ya gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, oke. I see. Kalau misalkan berarti kan banyaknya daily care, terus home service, homeware mungkin ya kayak softener, apa sih kayak pencuci buat nyuci baju gitu ya Kak? Ya. Karena kemarin juga aku sempat ke toko organis sih. Kayak datang gitu lihat ternyata itu tuh lebih setipe sama bulk store gak sih? Ya. Bulk store mungkin kata yang mungkin lebih dekat ya dengan itu ya. Karena jenis itu ya. Karena kita bilangnya kita beli dalam jumlah yang kuantiti besar gitu ya. Mencoba untuk mengurangi yang sachet itu. Nah, dan sebenarnya dengan cara itu ya udah kita ke pelanggan juga nggak, akhirnya mereka bisa beli dengan ukuran ataupun jumlah yang terserah mereka. Kita nyedianya ukuran-ukuran besar yang bisa dibeli secara sesuai dengan kebutuhan mereka. Kayak per gram boleh gitu ya. Dan mereka tinggal isi ulang dengan kemasan yang mereka bawa sendiri. Oke. Nyambung ke kemasan yang mereka bawa nih. Kalau misalnya teknis pembeliannya dari toko organis itu seperti apa? Sebenarnya kalau misalkan ideal ya, pinginnya itu konsumen istilahnya self service gitu ya. Jadi mereka sadar, ini salah satu peran dari toko organis sendiri. Mereka sadar secara pelanggan itu mereka punya kesadaran untuk kenapa kok saya harus beli barang ini, aku punya kebutuhan ini nggak gitu, berapa sih kebutuhanku sebenarnya gitu. Terus mereka akan memilih produk A, terus mereka menentukan jumlah yang mereka butuhkan dan membayarnya ke petugas kita gitu ya, apalagi gitu. Tapi sometimes kan kalau misalkan bisnis as usual, mereka bilang bahwa ukuran deterjen gitu ya, mereka udah punya takaran masing-masing. Well, memang benar, sometimes mereka bilang bahwa si customer itu butuhnya segini, tapi kayak misalnya per orang kan beda-beda ya, biasanya kurang sedikit gitu, pakainya tinggal 1/4 lagi, satu sachet tambah 1/4 gitu ya. Jadi kayak gitu, ukuran-ukuran itu kita coba lebih customize ke pelanggan juga gitu, mereka butuhnya seperti apa sih gitu. Karena aku sendiri kalau saya nyuci baju, misalkan satu saset produk deterjen tuh terus aku tambah lagi setengah dari si deterjennya, terus ntar lupa aja nyimpen di mana, buka lagi yang baru itu. Kayak gitu. Jadi kayak gitu, asal buka aja. Nah, belum lagi ini kan efeknya kan kalau misalkan menggunakan itu gitu, sachetnya kemana, dibuang kemana gitu kan. Kalau kita pakai ulang dengan kebutuhan yang udah fit, why not gitu kan. Berarti disesuaikan sama kebutuhan dari pelanggan organis sendiri ya Kak? Oke, kalau misalkan tentang bukan zero waste, less waste ya berarti. Itu menurut point of view-nya Kak Fatur nih gimana sih? Maksudmu less and zero ya? I mean zero, nothing, anything gitu ya? Oke, less. Sebenarnya kalau aku sendiri jujur
mendalami soal permasalahan lingkungan itu saya melihatnya terlihat terlalu sangat dalam gitu ya. Aku nggak ngomong terlalu sih, karena bicara soal lingkungan itu nggak cuma bicara yang hijau-hijau gitu kan. Yang hijau-hijau, oh itu lingkungan gitu ya. Terus habis itu atau yang ada di laut dan segala macam gitu ya. Oke, mungkin satu poin mereka bilang kalau ya nggak apa-apa mulai dari kita sedikit mungkin. Oke, aku akan coba segimana aku sendiri ya. Namun kalau menurut pandanganku sendiri, asal setiap orangnya itu paham mengapa mereka melakukan itu gitu ya, dan misalnya tidak menggunakan sampah plastik dan segala macam gitu, itu akan contribute kok gitu. Tapi saat mereka tidak radikal memahami itu, akan jadi permasalahan tersendiri bagi mereka sendiri sih sebenarnya. Akan takutnya kalau misalkan terlalu memiliki sudut pandang yang ekstremis misalnya gitu ya, nah itu tuh kayak mereka sendiri kurang apa ya, nanti kalau udah nggak suka baliknya kebalik nggak akan balik gitu. Itu kayak apa sih, terlalu apa ya kayak gitu ya, karena nggak sadar gitu kenapa mereka melakukan itu gitu sih. Kebayang nggak sih? Agak mungkin masih rada kalang kabut aja nih di sini. Karena bagiku sendiri ya apa ya, aku akan mencoba sedemikian rupa, misalnya kayak kalau misalkan bisa nggak pakai plastik kenapa enggak gitu. Tapi kalau dituntut apa namanya terus-terusan semacam itu, masalahnya di sekitaran kita nggak mendukung itu kan. Nah itu sedikit demi sedikit aku akan mencoba ya, asal aku nggak apa namanya hilang-hilangan gitu ya. Hilang-hilangan gitu. Setuju sih, karena mungkin banyaknya statement dari teman-teman less waste itu, salah satu gerakan less waste itu kayak dimulai dulu aja dari diri sendiri gitu kan. Kampanyenya teman-teman banyaknya dimulai dulu aja dari diri sendiri, tapi ketika kita mulai, maksudnya lingkungan kita nggak mendukung gitu kan, bakal jadi ke kitanya kayak aduh gimana. Tapi dorongan untuk coba untuk terus apa ya istilahnya, tidak ikut arus gitu, itu penting sih. Jadi kayak kita selalu mencoba intervensi yang aku bilang tadi, kalau misalkan masih bisa kenapa enggak, kalau tidak terbayangkan kita cari gitu sebenarnya. Oke, mantap. Bisa diulangi lagi Kak, buat contoh lagi. Iya, oke, mantap aja nih. Oke. Karena kalau misalnya dari aku sendiri, aku udah coba less waste. Dan itu agak berat banget. Jujur aja. Jujur itu agak berat. Soalnya aku lebih suka ini sih, apa namanya kayak jujur aku sangat senang apa nanam gitu. Planting. Iya gitu, karena senang ngobrol sama daun gitu. Kalau ngobrol sama daun, apa tuh Kak kayak ngerasanya? Apa ya, kayak karena mungkin aku ngerasa mereka nggak diam aja sih, kayak ya udah gitu. Mereka gitu. Mendengarkan sebenarnya. Iya, dan bicara. Kayaknya ya, tapi kayak rasanya gitu. Soalnya aku belajar soal lingkungan itu sendiri karena kecenderunganku untuk terhadap ini ya, apa namanya, mungkin satu wacana soal feminisme mungkin. Gitu. Jadi kayak sometimes aku nggak bisa memahami soal hal yang lain gitu. Jadi kayak hal yang lain itu bisa aku pelajari dari keilmuan yang lain. Kalau misalnya feminisme yang nggak bisa, jadi ke environmental. Maksudnya kita atau gimana? Itu satu jalan kecil gitu ya. Gitu, perlahan gitu. Yes, karena nggak paham tentang feminisme. Tentang ya seputar itu. Karena sekarang lagi ini banget ya, lagi marak banget tentang. Salah terus aku bingung. Nggak usah aku sendiri aku yang ngerasa nggak paham. Aku sendiri juga feminim tapi belum ngerti banget tentang feminisme itu seperti apa. Oke, kita balik lagi ke toko organis mungkin nih. Tadi kan tentang lifestyle-nya Point of View dari Kak Fatur. Sekarang kita bahas ke toko organis lagi. Terkait tentang produk-produknya toko organis itu berarti lebih ke, mungkin pernah dengar tentang FMGC, Fast Move, Good Consumer.
Customer Good. FMCG apa FMCG ya? FMCG. FMCG. Yeah. Fast Move Consumer Good. Customer Good. Aku nonton itu di salah satu YouTube-nya tentang lingkungan. Oke. Terus kayak dari video itu yang aku tergerak kayak oke nih, ternyata aku coba cari bulk store di Bandung itu di mana, dan ternyata ketemu toko organis. Ternyata toko organis itu menjual produk-produk FMCG ini yang dalam bentukannya banyak literan kayak gitu. Karena ternyata produk yang kita banyak pakai itu sampahnya tuh rata-rata produk-produk FMCG gitu sih. Dan? Ya udah Kak, gitu doang. Oke, pertanyaannya apa di toko organis itu hanya FMCG saja atau ada yang lain? Oke, kembali ke produk berarti ya. Bulk store sendiri nggak di Bandung mulai banyak ya sebenarnya. Ada teman-teman yang dari Cetana juga ada gitu ya. Ini nggak apa-apa kan ya bilang kalau misalkan bulk store. Gak apa-apa. Bulk store lain maksudnya. Bulk store lain gitu kan. Soalnya kan itu teman-teman kita. Aku seneng banget kalau misalkan, maksudnya teman-teman yang punya tergerak, punya tujuan yang sama, gampangnya gitu. Kita juga tergabung dalam satu grup Zero Waste Business Community, maybe. Aku lupa namanya apa, ZWBC. Nah, itu se-Indonesia kita bikin gerakan ya untuk nantinya bisa, karena di bulk store sendiri banyak banget isu terkait regulasi-regulasi yang kurang mendukung terkait bulk store ini. Sometimes bilanglah satu brand kita copotin semua kan, terus habis itu masukin ke dalam bulk, terus habis itu ini beneran nggak gitu ya produknya. Nah, orang-orang kan ini paling oplosan gitu kan ya. Karena mereka gitu udah interestnya sama produk-produk besar. Nah, terus ya gitu-gitu deh. Regulasi-regulasi nggak mendukung. Jadi kayak gimana kalau kita bikin satu kelompok yang untuk nanti bahas isu bisnisnya sendiri gitu ya. Soal regulasi itu kalau bisa diadvokasi juga gitu, ke pemerintah untuk mendukung kita ya. Isunya banyak banget sebenarnya. Iya. Gitu. Banyak sih di kitanya sendiri di Bandung ada gitu. Nah, apakah toko organis FMCG sebenarnya kedepannya akan bahkan kedepannya justru ya, karena hari-hari ini masih menjual yang kayak tadi ya, alat penunjang gaya hidup organis gitu ya, terus habis itu teknologi organis gitu ya. Nah, kedepannya itu ada sayur, ada yang lain gitu, buah. Dan nah itu skema baru namanya CSA, Community Supported Agriculture. Dikembangin bareng-bareng sama IPB punya sebidang tanah untuk mengembangkan pertanian sebenarnya, yang memang prinsipnya persis kita mendukung daya dukung lingkungan itu sendiri gitu ya. Produk-produknya organis, kita anggaplah kita jamin seperti itu ya. Kita akan mampu itu dan akan dijual di toko organis dan komunitasnya gitu. Oke, berarti selain FMCG juga rencana ke depan bakal ada sayur dan buah kayak gitu ya. Yang menarik itu waktu kemarin aku ke toko organis, aku nemu. Oke, lerak. Ini lerak. Gak banyak yang tahu tentang lerak ini, Kak. Banyak yang ngira itu kayak kurma. Kayak ini kurma, untung aja gak dimakan kan? Ini lerak. Kayak ini ya, roti bola-bola yang coklat. Yang mana? yang ada di Lebaran. Kue Lebaran. Kue Lebaran, bulat-bulat. Jadi kemarin aku tuh beli salah satu produknya itu lerak. Terus aku nggak bawa tempat si leraknya. Ternyata toko organis juga ngejual tempat packagingnya kalau kita mau belanja, tapi nggak bawa wadah sendiri karena mereka nggak pakai plastik kan. Terus aku dikasih inilah sama Kanurul gitu. Terus aku nanya, fungsi dari lerak ini tuh apa gitu? Apa tuh?
Kamu udah kasih tahu kan? Dilempar balik nih. Udah. Itu sih, itu kan dia apa satu opsi ya. Jadi sometimes kita kalau di mainstream itu nggak diberikan opsi, kita seakan tertutup dengan opsi-opsi yang sebenarnya ada namun nggak pernah dibuka itu. Iya. Jadi kita mengibaratkan deterjen ya bubuk dan cair itu gitu kan. Oke, iya. Lalu apa sabun ya bentuknya batang dan cair itu gitu kan. Nah, dan saat kita bilang ada deterjen ataupun sabun cuci yang bukan warna hijau gitu ya, nah itu tuh kayak lah ini itu bisa buat nyuci gitu kan. Iya. Terus kayak bulut-bulut gini gimana cara pakainya gitu kan. Customer experience-nya nggak nyampe gitu kan di situ kan. Terus kayak baru banget buat mereka, kita harus edukasi itu, kita harus nyampaikan itu kan. Dan cara-cara berarti kan saat kita intervensi itu kita juga membuka opsi-opsi si wujud produk, bahkan itu wujud produknya itu seakan memang nggak pernah ada dijual di pasaran mainstream gitu. Iya. Sebenarnya nah itu larak sih salah satunya gitu. Kita jarang melihat oh itu buat Cuci piring gitu kan. gitu. Karena aku Bisa baru tahu ini. deterjen juga gitu kan. Terus kayak dia bisa buat nyuci pakaian juga asal kamu bisa makainya yang gak langsung gosek gitu. Langsung gosok lah ya, sobek bos gitu kan. Aku baru tahu ini tahun ini. Mm-mm. Aku baru tahu larak itu tahun ini. Ada gambas juga kan Gambas tuh lupa. ya. Lupa. Nah kayak apa ya, dia keras gitu ya. Terus kayak kalau kamu spons kan ya udah dari awal kebayang itu buat Nyuci. ya kan. Kalau ini apa gitu, pas dikasih air udah kayak lunak dan kayak dia bisa membersihkan persis seperti spons bekerja. Jadi kayak ya itu tersedia di alam ini gitu misalnya gitu kita bilanglah seperti itu. Ya itu satu imajinasi yang bisa jadi gitu ya. Apa ya misalnya gosok apa namanya pasta gigi yang bentuknya bukan pasta gitu ya. Atau kayak alat pembersih gigi yang bukan pasta, mungkin bentuknya apa siwak gitu misalnya gitu kan. Itu kan persis seperti itu tanpa gosok gigi dan segala macam. Itu adalah imajinasi yang tertutup dari dulu dan kita harus membuka itu lebar-lebar gitu dengan memberikan opsi-opsi yang memang ada sudah tersedia yang lebih ramah lingkungan berarti ya. Ya katakanlah seperti itu. Oke. Soalnya kalau ngomongin ramah lingkungan dan segala macam aku rada ini sih apa namanya, iya benar secara singkat seperti itu gitu. Oke, benar. Secara general mungkin ya kak. Secara generalnya emang mungkin toko organis juga untuk lebih ramah lingkungan gitu, lebih cinta lingkungan. Emang cinta banget sama lingkungan ceritanya. Aku udah pernah pakai larak ini. Pernah? Okay. Aku belum pernah. Karena bingung cara pakainya. Iya, sebenarnya persis seperti kamu naro ya biasanya ya kalau misalnya dibuat cuci piring ya, ya udah ditaruh di baskom cuci piring terus habis itu gambas tadi diusap nanti keluar apa namanya busanya dikit karena memang ini terus habis itu buat nyuci dia keset gitu si piringnya. Itu aja sih. Oke. Ntar kita cobalah di rumah. Ntar kalau sambil aku coba, ntar aku ya rada sharing lah mungkin ke teman-teman. Iya dah. Kayak gitu. Ya enggak? Oke. Itu bisa sih, mesti kayak aku gampang nemuin itu juga. Bahkan di larak kan. Oh ya, di tempat tinggalku ada pohon larak juga. Jadi kayak enak. Sebenarnya gampang gitu tinggal. Dan produksinya juga banyak. Tumbuhnya cepat. Dari si pohon larak ini? Sebenarnya enggak juga sih. Kayak ya memang kayak pohon besar gitu sih. Pohon besar terus habis itu tahu nggak sih, terus kayak pohon besar ya tumbuhnya akan sampai musiman gitu ya, ada yang beda-beda gitu. Lagi ngebayangin pohon besar. Nah yang ini apa namanya, karena toko organis biasanya itu kalau misalkan ada kan yang tadi ya apa namanya kita punya sebidang tanah. Nah itu teman-teman yang paham betul itu di situ tuh. Anak agrikultur. Iya, mereka paham betul bagaimana. Oh ini lu lerak berapa musim segala macam. Toko organis biasanya diinfoin aja. Oh ternyata seperti ini gitu ya. Kita akan mencoba karena salah satu peran toko organis adalah memberikan
akses ya, terhadap sarana dan alat pendukung kayak. Jadi kayak kalaupun produksi gitu ya, nah itu ada teman lain yang ada di peran itu gitu sebenarnya. Persis banget kayak bawang. Oh ini tuh kenapa kok wujudnya ada, misalnya kalau misalkan toko organik udah sedia bawang gitu ya misalnya gitu, biasanya panjang-panjang gitu, udah tumbuh-tumbuh gitu, ada hijau-hijaunya. Nah itu kalau di pasar udah dipotongin memang agar terlihat cantik. Tapi kalau kita biarin itu, nah bawang itu akan tahan lama sebenarnya. Jadi kenapa kok mereka potongin terlihat cantik, cepat habis, cepat terbeli, konsum gitu kan. Berarti kan pelanggan akan konsum. Kan sebenarnya kita bisa tunda itu sebenarnya penggunaan bawang merah terlalu banyak gitu kan, ya gitu sih sebenarnya. Oke. Ini lo kasih tau produk yang lain nggak sih yang Iya. sih? Ini ada cotton pads. Aku pakai, serius. Buat apa kak? Skincare. Ih sama dong. Serius. Aku juga buat skincare, ini buat ngebersihin make serius. up kalau misalnya cewek biasanya. Ntar misalnya. Aku nggak pakai make up soalnya. Ya dong nggak pakai. Aku doang yang pakai. Aku kalau nganggur gitu kan ya, capek dengerin teman-teman rapat gitu. Rapat. Ya terus kayak tempel-tempel apa, terus kayak gosok-gosok gitu aja sih. Kayak terus habis itu aku pakai lagi, terus kayak cuci, keringin, besok. Aku sampai sekarang beli itu, terus habis itu baru pakai 3. Pakai 3 itu masih pakai literally. Jadi kayak karena 3 karena ini kepake masih basah gitu loh kebayang. Nah, dan belum ada yang, memang nggak ada yang kebuang, mas, belum rusak gitu. Nggak pernah beli kapas berarti sekarang? Aku dari dulu nggak beli kapas sih, kayak baru aja juga karena disuruh orang tua. Disuruh orang tua skincarean dong mas gitu. Gak tahu deh pokoknya kamu buluk banget ya gitu. Udah. Oke, dan di sini juga ada dikasih tahu sama cara merawat dari si cotton pads ini. Itu dari kawan kita dari Kini. Jadi toko organis lebih sering. Siapa nih teman-teman yang punya gitu kan, karena istilahnya menyatukan teman-teman yang punya kesadaran yang sama dalam peran produksi gitu ya, untuk didistribusikan di toko organis. Gitu. Karena Kini ini juga punya prinsip yang sama, teman-teman di PBB juga. Temannya PBB juga. Nah, dia kayak kain perca di reuse gitu. Nah, itu bahan kainnya juga sama, itu kain perca juga. Aku tahu Sedari Kini. Oke. Itu tahun 2018 kalau nggak 2019. Salah satu tugas terus kayaknya disuruh cari tentang salah satu usaha daur ulang, terus aku ketemu Sedari Kini. Dia tuh bikin menstrual pads, terus dia bikin cotton pads, dia bikin apa sih yang tote bag yang banyak ukuran itu loh kak. Dan lokasinya dari Cigondewa. Oke. Sedari Kini bagus sih. Besok itu kayaknya bakal, karena produk toko organis akan semakin berkembang ya. Yang tadi kamu bilang kamu dapet apa sih istilahnya, kemasan gitu ya, kemasannya itu kita bakal coba rada memperhatikan customer relationship. Jadi dia akan diberikan keranjang belanja kurang lebih seperti itu, yang isinya juga kayak botol-botol, terus kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng apa sih, jar-jar gitu, terus habis itu tas serut atau segala macam yang nanti teman-teman kalau mau belanja bawang, gula, segala macam, sembako gitu misalnya gitu ya, terus alat-alat yang lain gitu untuk kehidupan 1 bulan gitu ya. Nah, dia bawa tuh seluruh kemasannya, nanti dibalikin lagi ke toko organis gitu. Jadi kayak dibalikin yang tadinya dia beli kemasannya, nanti dibalikin deposit, nanti balik lagi ke toko organis, dibalikin lagi duitnya gitu-gitu. Itu satu konsep yang mungkin umum ya, tapi kalau nanti spesifik nanti di labeling kayak lucu lah, kayak perpustakaan gitu ya. Jadi kayak kamu punya kartu gitu, nah gitu. Peminjamannya ya. Lucu gitu lah. Aku sih masih belum kebayang secara utuh, tapi satu persatu gitu. Karena ada CSI ini jadi kayak makin intens kita ngobrol
soal konsep. Oke. Dan selanjutnya ada ini. Ada apa? Ini apa sih namanya? Tumbler portable. Aku kemarin beli di toko gas apa ya? Gelas portable buat naik gunung. Jadi kayak gelasnya itu bisa di segini nih, keping nih, terus Iya. ditarik cerot gitu kan. Gelas portable, ini ada tumbler portable. Terus kamu dapat dari mana? Kok gak gamis? Aku nggak tahu bahkan. Si Kak mah. Nggak, jadi karena baru ya. Terus kayak teman-teman itu suka mereka kayak ada dulu lah gitu sebelum nanti ke aku sebenarnya biasanya seperti itu. Berarti oke, apa namanya? Ini kemarin baru gitu. Baru gitu. Oh ya udah. Oke. Oh, produk barunya yang dikabarin. Kak, ada produk baru nih. Karet ya itu ya? Hah? Karet ya itu ya? Iya, silikon. Oh, Caranya dibuka dulu ternyata. Oke. Dibuka terus ditarik gitu. Coba Terus minum deh. Beli Kok minum? Gak ada isinya. Isi dulu air, terus minum. kayak gagal gitu. Aku pengen beli dah. Boleh coba? Mau beli gak? Langsung datang ke toko organis, oke? Iya. Takut itu balik gitu. Ini bisa juga kalau misalnya pergi, misalnya ke Brew Space. Ke Brew Space itu bisa bawa tumbler gitu Kak. Kalau datang ke salah satu toko terus bawa tumbler sendiri kayak gitu. Nggak ini ya, Pak, Kak, taruh kayaknya di sini gitu ya. Iya. Saya Gitu. Jadi lebih ramah aja. nice. Gitu. Kak haus? Boleh minum kok. Oh ya, oke. Kita Ini dibuka gini ya. iya dibuka terus diminum. Udah harus buka lagi nih kan facialnya. Aku boleh nggak minum nggak? Boleh. Ya rada haus sih. Rada Ngomong haus. terus. Sebenarnya nggak mendalam banget tentang toko organisnya sih. Maksudnya dari struktur organisasinya kita nggak terlalu mendalam ya Kak. Berarti dari tadi kayak lebih ke produknya itu seperti apa. Terus kalau misalkan generalnya tujuan dari toko organisasi ini apa sih? Sebenarnya Ini bukan visi misi ya? Iya. Kalau saya memang secara tertulis ya nggak hafal saya. Gak apa, maksudnya kayak dari point of view-nya Kak Katur aja, adanya toko Kemarin organisasi itu- ini seperti apa? Kemarin tuh sempat dibahas ya, akhirnya dibahas ulang terkait peran toko organis ya. Sebenarnya nggak kita nggak bilangnya tujuan gitu ya, akar rada repot. Kalau peran dari toko organis untuk akhirnya sebenarnya dia akan sebagai apa sih di dalam medan bisnis ini ya, aku bilangnya medan. Dia akan menjadi salah satu apa ya, entity yang apa punya peran untuk istilahnya apa ya, menjadi yang tadi satu untuk menggabungkan teman-teman produksi gitu ya, mengkolektivisasi produk-produk yang ramah lingkungan untuk bisa diakses sometimes karena dalam apa ya istilahnya, proses itu konsumen atau orang-orang yang butuh terkait produk-produk organis itu sulit mendapatkan akses itu. Oke. Akses itu penting. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dia akan menjadi apa istilahnya, mengintervensi si rantai produksi itu terkait keadilan dalam apa namanya, perniagaan misalnya gitu ya. Niaga juga dalam arti bukan hanya uang misalnya gitu. Nah itu keadilan, mungkin juga cost ekologi kita perhatikan segala macam. Dan yang terakhir sebenarnya mendorong untuk banyaknya teman-teman konsumen yang punya kesadaran dalam menggunakannya. Jadi mereka tahu kenapa kok harus makan ini gitu ya, kenapa harus menggunakan ini dan segala macam. Konsumen yang berkesadaran gitu sih. Oke. Sip. Oke deh kalau gitu Kak, berarti udah selesai nih Udah perbincangan selesai. kita, nggak Oke. berasa. Kalau gitu Kak Fatur, aku ucapin terima kasih banyak Oke. atas Mau beli ini waktunya, juga. atas ilmunya juga sharing, dan semoga sukses ke depannya untuk segala kegiatannya. Oke Kak Fatur? Oke, makasih. Thank you banget Kak Fatur. Tapping Podcast kali ini kita di Brew Space
yang ada di Jalan Prabudi Buntur nomor 22 Bandung. Blue Space ini banyak banget fasilitasnya. Kamu bisa nugas, kamu bisa ngobrol, berbincang sambil produktif, dan juga kamu bisa tapping podcast di sini. Selain tempatnya yang nyaman dan juga lengkap, price list Blue Space pas banget di kantong mahasiswa dan tentunya udah mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Nah, untuk kamu nih sekarang, jangan lupa buat dengerin podcast Suara Lingkungan lainnya di platform Spotify HMTL ITENAS Bandung dan di YouTube HMTL ITENAS. Jangan lupa di like and share. Semoga bermanfaat buat kamu, kita, dan juga bumi. Dan kalau yang pengen kepo dan penasaran tentang kegiatan dari HMTL, bisa langsung ke Instagramnya HMTL_ITENAS. Kalau gitu, Ratih pamit undur diri. See you di next podcast. Stay safe and stay healthy and be happy.